Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam maca. Bagaimana kabarnya hari ini, Nas? Khususnya kelas 5 dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai. Ibu guru doakan semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun anak-anakku yang kurang sehat dan tidak sempat mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini, Ibu guru doakan semoga cepat sehat dan dapat kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari berikutnya. Anak-anakku maca, alhamdulillah pada hari ini Ibu guru dipertemukan dengan anak-anakku dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai. Dalam program Live Event Pembelajaran Jarak Jauh Terpadu tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Bersama dengan saya, Ibu Nurhayana SPD SD, mengajar di SD Negeri 4 Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara. Pada hari ini, Ibu akan mengajar anak-anak macaku di rumah dengan mata pelajaran tematik kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 2. Baiklah anak-anak macaku, sebelum kita memasuki materi pelajaran, agar materi mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pengertian yang benar. Amin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku maca, setelah kita berdoa, mari kita menyiapkan buku, baik itu buku paket, buku tulis, buku pulpen, dan perlengkapan lainnya. Anak-anak macaku, Ibu guru meminta kepada anak-anak maca untuk berdiri sejenak untuk memperagakan tepu PPK dan salam PPK. Dan harapan kita semua dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tepu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi ya teman-teman. Tepu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Sekali lagi ya teman-teman. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Adapun sumber belajar yang Ibu guru gunakan yaitu buku tematik kelas 5, tema 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
Revisi tahun 2017 halaman 60 sampai 67. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian pola lantai dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang ketersediaan air bersih dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membuat karya poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Nah, itulah 3 tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak Kumaca, pada pembelajaran 1 telah dibahas tentang perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan kegiatan manusia. Perubahan lingkungan juga memengaruhi budaya, termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan. Namun, perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Anak-anak Macaku, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Coba perhatikan ya. Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis, garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari, itulah yang disebut dengan pola lantai. Jadi anak sudah mengerti apa yang dimaksud dengan pola lantai? Ya, pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Pola lantai terbagi atas 2 ya. Yang pertama adalah pola garis lurus dan yang kedua adalah pola garis lengkung. Nah, untuk pola garis lurus ini dikembangkan menjadi garis horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan pola garis lengkung adalah lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Anak-anak Kumaca, adapun bentuk pola garis lurus, yang pertama yaitu penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Yang kedua, penari bergerak melalui garis diagonal. Yang ketiga, penari bergerak melalui garis horizontal. Yang keempat, penari bergerak melalui garis diagonal. Yang kelima, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Yang keenam, penari bergerak melalui garis lingkaran. Anak-anak Kumaca, adapun bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari, yang pertama yaitu
Formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Yang keempat, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Yang ketujuh, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan yang kedelapan, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Bagaimana anak makcaku di rumah? Sudah paham dengan materi yang Ibu Guru berikan? Nah, kalau sudah paham, Ibu Guru akan memberikan tugas ya. Tugas pertama. 1. Tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Soal yang kedua. Gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar 2 tarian di bawah ini. Gerak dari daerah satu dengan daerah lain memiliki karakter yang berbeda-beda. Tari Bali berkarakter lincah dengan rangkaian gerak patah-patah. Sebaliknya, tarian daerah Solo dan Yogyakarta cenderung berkarakter lembut dalam rangkaian gerak yang mengalir seperti aliran air yang tenang. Anak-anak maccaku, selanjutnya mari kita membaca tes berikut ini. Siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Anak-anak maccaku, siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh, sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Anak-anakku maca, air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu, air itu menuju ke tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Anak-anakku maca, pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun
biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Nah, di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Nah, mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak macaku, setelah kita membaca dan memahami tentang siklus air dan bencana kekeringan, marilah kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Ada yang tahu anak-anakku? Iya, hebat. Iya, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks tersebut yaitu siklus air, penguapan air, hujan, air mengalir, dan terjadinya air tanah. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan air tanah? Ada yang tahu anak macaku? Iya, hebat sekali. Iya, yang dimaksud air tanah adalah air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Manusia biasa memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Anak-anak macaku bisa jawab? Iya, betul sekali, hebat. Iya, jadi air tanah lebih jernih dan bersih daripada air permukaan karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Oleh karena itu, manusia biasa memanfaatkan air tanah untuk keperluan sehari-hari dengan membuat sumur. Pertanyaan yang keempat, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Ada anak-anakku yang bisa jawab? Iya, luar biasa hebat. Iya, betul sekali ya. Jadi saat musim kemarau panjang, air permukaan dan air tanah menyusut. Kekurangan air akan menyebabkan bencana kekeringan. Iya, anak-anak macaku, berdasarkan siklus air dan bencana kekeringan, Ibu Guru tugaskan buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Anak-anak macaku, berdasarkan bacaan siklus air dan bencana kekeringan, perhatikan contoh poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Inilah contoh poster yang ada ya anak macaku. Jadi anak-anak macaku dalam membuat poster yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama adalah tentukan tema poster. Yang kedua, rumuskan kata-kata atau pesan yang ingin disampaikan dalam poster. Ingat, kalimatnya harus singkat, jelas, padat, dan bermakna. Agar lebih menarik,
pilihlah gambar dan warna yang tepat. Nah, anak-anak maccaku, inilah tugas kedua. Yang pertama adalah bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih, jelaskan. Yang kedua, mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibanding dengan air tanah? Jelaskan. Yang ketiga, buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Buatlah semenarik mungkin ya. Anak-anak maccaku, itulah tadi materi yang telah Ibu Guru jelaskan. Dan sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan sebuah tarian. Yang kedua, pola lantai terbagi atas 2, yaitu pola lantai berupa garis lurus dan pola lantai berupa garis lengkung. Yang ketiga, siklus air menghasilkan air bersih yang berguna bagi kehidupan manusia. Yang keempat, menghemat penggunaan air dapat mencegah terjadinya kelangkaan air bersih. Anak-anakku maca, sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran hari ini, Ibu Guru kembali mengingatkan kepada anak macaku untuk mengerjakan tugasnya dan kirim ke guru kelasnya masing-masing. Tetap semangat anak-anakku dan jaga kesehatan. Ibu Guru mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD 4 Balang Nipa, Bapak Abdul Aziz SPD atas motivasinya. Begitu pula kepada seluruh rekan-rekan guru SD 4 Balang Nipa, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Dan tak lupa pula Ibu Guru ucapkan banyak terima kasih kepada tim Studio Sulomaca atas segala bantuan dan bimbingannya. Ibu Guru akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, selamat belajar, salam macca.